Selamat datang di Arsipedia ID. Beberapa penghobi pemula ikan hias lebih condong memilih ikan yang kuat, tanpa aerator dan juga filter. Penggunaan akuarium non-filter dan aerator terkadang dipilih orang untuk menghemat listrik. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 7 jenis ikan hias tanpa aerator dan juga filter. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan cupang. Si tahan banting ini masuk ke dalam daftar teratas ikan hias tanpa oksigen dan juga filter. Cupang merupakan ikan murah yang anak kecil sekalipun bisa membelinya. Cupang sendiri memiliki nama latin Betta splendens atau biasa dikenal dengan nama betta fish yang berasal dari family Ospronemidae. Populasi cupang paling banyak berada di Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Brunei Darussalam. Terkenal dengan bentuk dan warna yang unik, kemampuan bertahan hidup yang tinggi, serta pemeliharaan yang mudah membuat masyarakat tak segan untuk merawat ikan cupang baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ikan cupang dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu ikan cupang hias, ikan cupang aduan, dan ikan cupang liar. Ikan cupang hias terkenal akan siripnya yang panjang dan juga indah. Hingga detik ini, cupang memiliki berbagai jenis. Di antaranya ada half moon, plakat, crown tail, giant, dan double tail. Ikan cupang aduan dan ikan cupang liar memiliki sirip yang lebih pendek dan kaku serta karakter yang lebih agresif. Di alam liar, cupang jantan tidak pernah menumbuhkan sirip yang indah. Di Indonesia sendiri, ikan cupang mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia pada rentang tahun 1960-an. Sama seperti di Thailand, ikan cupang awalnya hanya dikenal sebagai ikan sawah yang sering ditangkap anak-anak di Indonesia. Cupang indoor lebih sering digunakan sebagai hiasan dan juga penghuni tunggal di dalam akuarium. Sedangkan cupang outdoor cenderung dipilih untuk budidaya dan juga untuk sekumpulan cupang betina. Ikan cupang digambarkan memiliki karakter seperti ikan petarung, agresif dan suka menyerang. Melakukan pergantian air dan membersihkan wadah secara rutin merupakan hal paling penting dalam merawat ikan ini. Makanan yang tepat untuk ikan ini adalah kutu air, pelet, udang, dan daun jati. Ada baiknya tambahkan juga daun ketapang. Daun ketapang ini akan sangat berguna sebagai antibiotik alami yang dapat membantu menyembuhkan luka pada ikan cupang, termasuk ekor ikan cupang yang robek ataupun patah. Daun ketapang juga dapat membuat pH air di dalam akuarium menjadi lebih normal. Kedua, ikan gapi. Setelah cupang, ikan gapi menjadi daftar selanjutnya di deretan ikan hias tanpa oksigen dan juga filter. Ikan gapi juga tahan banting di berbagai kondisi. Setiap gapi memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Karena inilah gapi dijuluki sebagai ikan seribu, karena setiap gapi tidak ada yang identik. Gapi liar bisa kita cari di dalam kolam, sungai, atau bahkan persawahan yang ada di Indonesia. Ikan gapi atau yang bernama ilmiah Poecilia reticulata dari keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Hingga saat ini, setidaknya gapi memiliki lebih dari 300 jenis. Ikan gapi memiliki sifat yang sangat tenang dan damai namun tergolong ikan yang aktif, sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus, serta air yang selalu dalam kondisi segar. Kini, mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Dari sejarahnya, orang pertama yang menemukan ikan ini adalah Robert John Lechmere Guppy pada tahun 1866 di Trinidad.
Kemudian Robert membawanya ke British Museum dan selanjutnya namanya diabadikan untuk menjadi nama ikan ini. Ukuran gapi betina cenderung lebih panjang, yaitu sekitar 3-6 cm. Sedangkan ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil atau sekitar setengah ukuran betina, yaitu sekitar 1,5-3,5 cm. Tubuh gapi betina liar biasanya berwarna abu-abu, sedangkan ikan gapi jantan memiliki motif di tubuhnya yaitu berupa bintik-bintik, garis-garis, atau motif tak beraturan dengan warna yang beragam. Di dalam tangki, gapi memberikan nuansa warna-warni yang cantik, tenang, ekornya panjang, dan melebar dengan ukuran badan yang kecil, dan itu menjadi cirinya yang paling kuat. Ikan satu ini sangat direkomendasikan dipelihara dalam jumlah banyak, dan gapi akan selalu bergerak menggemulaikan ekornya yang panjang dan juga lebar. Selain itu, ikan ini juga sangat produktif. Namun yang perlu diwaspadai adalah gapi yang sudah dewasa tidak akan segan-segan untuk memangsa burayak atau anakan gapi yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Oleh karena itu, pisahkan anakan gapi dengan gapi dewasa agar menghindari kanibalisme yang terjadi. Ketiga, ikan moli. Moli tidak pernah sepi penggemar lantaran keindahan serta bentuknya yang unik. Ikan moli juga bisa menjadi dagangan yang murah karena mampu bertahan hidup tanpa oksigen dan juga filter. Ikan moli merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko, Florida, dan Virginia. Di habitat aslinya, di alam liar, moli bisa tinggal pada suhu 25-28 derajat Celcius dengan pH 8. Dari bentuk fisik, ikan satu ini sering juga disebut dengan ikan balon karena kebanyakan ikan moli memiliki perut yang buncit dan tubuh yang bundar namun berpenampilan imut dan menggemaskan kalau dilihat mata. Ikan moli memiliki nama ilmiah Poecilia spenops. Mereka adalah spesies ikan dari genus Poecilia. Ikan moli memiliki ukuran tubuh sepanjang 6-10 cm. Gantilah air sekitar 2-3 minggu sekali, setidaknya seperempat dari total air di dalam akuarium. Cara ini untuk mengurangi kandungan zat berbahaya yang tercemar di dalam akuarium yang dapat mengganggu kelangsungan hidup dari ikan ini. Ikan yang tergolong omnivor ini menyukai semua jenis makanan seperti cacing rambut, cacing beku, pelet, dan lainnya. Moli akan lebih senang jika akuarium ditambahkan tanaman air dalam jumlah banyak, dan itu berfungsi sebagai tempat bersembunyi bagi anak-anak ikan moli dan juga sebagai pakan alami untuk ikan moli. Ada beberapa jenis ikan yang sangat cocok apabila digabung dengan ikan moli, seperti ikan pleti, gapi, dan beberapa ikan hias kecil lainnya. Ikan moli memiliki daya tahan tubuh yang cukup tinggi terhadap kondisi lingkungan. Namun yang perlu diketahui, ikan ini cukup rentan terhadap perubahan suhu. Ketidakseimbangan kondisi air akan membawa efek buruk yang mengarah pada penyakit dan kematian. Penyakit yang umumnya dijumpai pada ikan moli yaitu penyakit bintik putih atau white spot. Penyakit ini akan menyerang sel-sel kulit ikan dan akan menimbulkan bercak bintik putih pada bagian sirip punggung dan ekor ikan. Keempat, ikan swordtail. Ikan pedang atau swordtail dikenal dengan nama ilmiah Scyphoporus helleri. Ikan satu ini termasuk spesies ikan air tawar dari keluarga Poecilidae. Ukuran panjang ikan jantan dari spesies ini bisa mencapai 14 cm, sedangkan ukuran betina hanya mencapai 12,5 cm. Mereka berasal dari Amerika Utara dan juga Tengah, mulai dari Meksiko hingga ke Honduras. Swordtail hidup di sungai besar dan sungai kecil di Amerika Utara dan juga Tengah. Di sini mereka dikelilingi oleh air tropis yang mengalir. Spesies asal Amerika ini adalah anggota akuarium komunitas yang aktif dan juga damai. Swordtail dikenal memiliki lobus bawah memanjang di ekornya yang menarik dan unik berbentuk seperti pedang. Tapi hanya ikan jantan yang memiliki ini, sehingga mudah untuk membedakan jenis kelamin ikan ini.
Secara karakter, ikan swordtail termasuk ke dalam golongan ikan sosial dan cenderung berenang berkelompok. Walau bukan tipe perenang cepat, namun apabila dalam kelompok besar dan digabungkan dengan ikan tetra, molly, maupun platy, eksotis dari ikan ini tidak perlu diragukan lagi. Ikan ini lebih menyukai air dengan pH netral sampai agak basah, yaitu sekitar 7-8. Dan juga suhu yang ideal untuk ikan ini adalah 25-27 derajat Celcius. Untuk urusan makanan, ikan pedang akan memakan apa saja. Makanan omnivor mereka meliputi larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Sebagai catatan, pastikan untuk memberi pasokan makanan yang cukup agar tidak mencemari air akuarium. For your information, pakan sejati dari swordtail adalah lumut yang menempel pada tanaman air. Keunggulan dari memelihara ikan pedang yaitu mampu untuk membersihkan lumut yang menempel sehingga tank akuarium maupun aquascape akan kembali bersih. Swordtail memang sangat peka terhadap perubahan kualitas air. Perubahan kondisi air dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ikan ini. Jadi, kelola dan pertahankan kualitas air pada akuarium adalah kunci. Selain itu, air curahan filter harus menghasilkan arus yang cukup. Kelima, ikan tetra. Tetra adalah ikan yang kecil, aktif, dan cantik yang dapat menjadi tambahan bagus untuk tangki komunitas ikan yang damai. Gerombolan neon berwarna cerah, kepala berkilau, dan warna pelangi yang melintas di antara tanaman air hijau dapat menciptakan penampilan menarik perhatian di dalam akuarium. Meskipun mereka adalah anggota dari keluarga yang sama, tetra berasal dari banyak lingkungan tropis yang berbeda. Beberapa spesies tetra ditemukan di Amerika Selatan, sementara yang lainnya berasal dari Afrika Timur, hidup di habitat blackwater di bawah rindangnya hutan hujan. Namun, sebagian besar spesies tetra hidup di danau yang sangat teduh, lahan basah, sungai yang bergerak lambat, dan kolam yang dimana substratnya ditutupi dengan serasah daun dan cabang-cabang yang tumbang menciptakan perlindungan alami bagi ikan tetra. Pecinta ikan tetra umumnya dibarengi juga dengan kecintaannya membuat aquascape. Bukan tanpa alasan, memelihara ikan tetra di dalam tank akan membuat aquascape bersinar dalam kegelapan. Berdasarkan klasifikasi ilmiahnya, ikan tetra termasuk keluarga Carassidae ordo Carassiformes. Ikan tetra memiliki lebih dari 700 spesies yang dikenal dari jenis ikan tetra. Mulai dari yang terkecil yaitu Glowlight tetra hingga yang terbesar yaitu ikan pacu. Beberapa spesies tetra memiliki reputasi sebagai finnipers, sehingga mereka tidak cocok menjadi teman untuk spesies ikan yang bergerak lambat dengan sirip yang panjang dan membuntuti. Selain itu, ikan predator besar seperti beberapa siklid dapat melihat ikan tetra sebagai ikan kecil sebagai sumber makanan. Jadi, hindari ikan yang akan mengganggu ikan tetra. Sebaiknya, hindari pemberian makan berlebihan yang berakibat buruk bagi kesehatan ikan serta mampu menyebabkan polusi air. Beri makan tetra 2 kali sehari dengan makanan yang cukup sehingga ikan akan bersih dalam 2 menit. Sebenarnya, tetra lebih menyukai kondisi air yang sedikit asam dengan pH antara 5,5 sampai 6,8. Penyakit itch atau penyakit bintik putih adalah penyakit yang umum ditemukan saat memelihara ikan tetra. Tetra adalah ikan yang damai, yang dapat menjadi pilihan yang sangat baik untuk pengaturan komunitas tanpa oksigen dan juga filter. Keenam, ikan pleko. Salah satu pilihan ikan untuk pembersih akuarium jatuh kepada ikan sapu-sapu atau yang lebih beken disebut dengan ikan pleko. Pleko juga tergolong ikan hias yang mampu hidup tanpa oksigen dan juga filter. Ikan sapu-sapu atau lele Plecostomus atau disingkat dengan pleko adalah nama yang digunakan untuk lele yang termasuk ke dalam famili Loricaridae. Lebih tepatnya, anggota keluarga Hippostomus Plecostomus.
Mereka memiliki julukan sebagai ikan lele lapis baja karena lempengan tulang besar yang menutupi tubuh dari ikan ini. Tidak heran jika penghobi memelihara ikan ini lalu menyentuh tubuhnya akan terasa keras. Pleco banyak ditemukan di aliran air tawar dan sungai Amerika Selatan. Ikan ini dapat tumbuh hingga 24 inci panjangnya serta memiliki umur 10-15 tahun. Secara penampilan, kebanyakan pleco berwarna coklat, namun warna beberapa spesies bergantung pada lingkungannya. Kebanyakan pleco juga memiliki bintik atau pola warna berpasir. Pleco memiliki kepala besar dengan mata kecil yang tinggi di atas kepala mereka. Menariknya, pleco memiliki selaput yang menutupi mata mereka, yang memungkinkan mereka untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata mereka. Salah satu hal yang paling menarik dari ikan ini adalah sirip ekornya. Sirip ekor pleco berbentuk bulan dengan bagian bawah lebih panjang dari bagian atas. Tahukah kamu, ikan sapu-sapu ternyata memiliki dua organ pernapasan. Pertama, mereka menggunakan insang sebagai alat pernapasan di air yang bersih dan juga jernih. Sedangkan yang kedua, mereka memiliki labirin yang berfungsi saat berada di dalam lumpur maupun air yang keruh. Sapu-sapu secara alami aktif di malam hari. Di siang hari, mereka tampak pemalu dan akan bersembunyi di antara tanaman atau gua di dalam tangki akuarium, serta ikan yang tinggal di dasar dan bergerak perlahan di lantai akuarium. Pleco cenderung menggunakan penghisap mereka untuk menempelkan diri ke kaca atau batu di dalam akuarium. Mereka senang sekali memakan beberapa ganggang. Walau begitu, makanan mereka tidak boleh terdiri dari ganggang saja. Ketujuh, red-tailed catfish. Red-tailed catfish atau yang memiliki nama ilmiah Bractocephalus hemioliopterus merupakan ikan air tawar dan termasuk ke dalam jenis ikan lele yang berasal dari Amerika Selatan. Dilihat sekilas, secara fisik, perawakan ikan satu ini tidak jauh berbeda dari ikan lele pada umumnya. Ciri utama red-tailed catfish adalah warna putih pada bagian perut, hitam pada bagian atas, serta warna merah pada bagian ekor, yang dimana semakin besar ikan ini, warnanya akan semakin menyala. Peringai dari ikan ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dasar perairan. Selain itu, beberapa red-tailed catfish juga tergolong nokturnal atau lebih aktif di malam hari. Habitat asli red-tailed catfish adalah perairan Amerika Selatan. Umumnya, mereka hidup di dalam cekungan-cekungan sepanjang sungai Amazon, Orinoco, dan juga Essequibo. Di wilayah Asia, red-tailed catfish banyak ditemukan hidup di danau atau sungai negara Thailand. Red-tailed catfish asal Thailand ini memiliki nama ilmiah Hemibagrus wikioides. Namun bedanya, red-tailed catfish made in Thailand ini memiliki warna abu-abu terang yang lebih mencolok ketimbang red-tailed catfish asal Amerika pada bagian punggung. Mereka mampu tumbuh dengan panjang maksimal lebih dari 1 meter, bobot 80 kg, dan mampu hidup dengan rentang usia hingga 20 tahun. Urusan makanan, ikan satu ini tergolong ikan yang tak banyak menuntut. Cacing beku, ikan-ikan kecil, udang, dan potongan daging-dagingan merupakan asupan utama dari red-tailed catfish di dalam akuarium. Sedangkan pada habitat aslinya, mereka cenderung memakan kepiting, udang, krustasea kecil, bahkan buah-buahan yang jatuh ke dalam air. Ikan tropis yang satu ini hidup di temperatur 20-26 derajat Celcius dengan pH berkisar 6 hingga 7,5. Red-tailed catfish sangat sensitif dengan perubahan suhu dan berakibat stres terhadap kondisi ikan. Untuk mengatasi hal tersebut, penghobi disarankan untuk menambah heater atau pemanas air. Itulah 7 jenis ikan hias tanpa oksigen dan filter yang cocok untuk kamu pelihara di dalam rumah. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.